Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah beserta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita masih bisa mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan sebagian apa yang menjadi perintahnya, menegakkan ibadah salat subuh secara berjamaah. Insyaallah taala sampai salat subuh akan ada tausiah yang akan disampaikan beliau Al-Ustadz Ami Nur Bait Hafidhahullah ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Yang pertama kepada Badan Kesejahteraan Masjid Mutakin yang telah menyediakan tempat, prasarana dan seluruh sarananya demi acara safari dakwah beliau pada kesempatan kali ini. Yang kedua kalinya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tim ANB, wabil khusus kepada Ustadz Amin Nur Bait Hafidhahullah taala ingkang sampun kersa rawuh wonten ing Masjid Mutakin, wonten ing Dusun Tumang, Kecamatan Sepogo, Kabupaten Boyolali ingkang radi asrep. Selanjutnya kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada tim syuting kajian Cepogo, Mas Freddy Wibawa beserta teman-temannya. Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini broadcast kajian Cepogo telah memiliki subscriber itu mencapai menuju 5.000, alhamdulillah. Apa yang kita upayakan biidznillah sudah semakin diminati oleh kaum muslimin. Bahkan setiap kali live seperti kajian fikih kurban di Musala An-Nur, Tumangkulon, di Masjid Sumarno dan di berbagai tempat yang lainnya, bahkan di Masjid Mutakin, viewernya itu sudah mencapai 60.000. Artinya semoga hal ini membahagiakan untuk kita semua dan menjadi amal jariah yang paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga sedikit biografi atau profil beliau. Sinten ta Ustadz Amin Nur Bait. Beliau menawi mboten kelentu lahir dari Jawa Timur. Dari Lamongan, kemudian mengenyam pendidikan di Fakultas Teknik Nuklir UGM. Lulus tahun 2006. Kemudian beliau lanjut studi di Madinah International University mengambil jurusan fikih dan usul fikih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mendengarkan. Adapun waktu yang akan kita sediakan untuk beliau Ustadz maksimal sampai pukul 6. Nanti dilanjutkan kurang lebih 10 sampai 15 untuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada seluruh mustami, seluruh hadirin untuk bisa merapat maju ke depan. Yang baru hadir biar bisa mendapatkan tempat yang nyaman. Dan apabila panjenengan ngersake bertanya, ketika Ustadz sudah memulai tausiah, silahkan mulai mencatat apa yang nanti akan ditanyakan, bisa lewat melalui catatan panjenengan. Demikian. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Ustadz Amin Nur Bait Hafidhahullah ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Al-Muttaqin, Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama setelah kita bareng-bareng salat berjamaah subuh. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah, bisa mendatangkan rahmat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Muttaqin yang memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar bareng di kesempatan pagi ini. AC-nya mungkin bisa dimatikan dulu, Pak. Oh, pun mati nih. Masya Allah. Ini yang di luar lebih dingin atau lebih hangat, Pak? Lebih dingin. Maka mungkin boleh merapat ke dalam kalau masih ada di sebelah selatan itu mungkin masih. Nah, karena mohon maaf, kajian pagi ini tidak diasuransikan. Jadi kalau jenengan mulai-mulai kok pilek itu di luar tanggung jawab panitia ya. Kita mau belajar tentang cintai agamamu. Jadi secara umum begini, orang itu akan merasa bangga dan mencintai sesuatu yang dia yakini bermanfaat. Makanya kalau orang itu punya pangkat, punya jabatan, seneng gak Pak? Gak seneng? Seneng ya? Seneng. Bahkan kadang diperjuangkan, karena dia tahu bahasanya dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki itu bisa memberikan manfaat bagi hidupnya. Ada sebagian orang yang dia ketika kerja sangat mengejar karir. Mengejar karir itu maksudnya pripun, Pak? Dia berusaha bagaimana caranya agar pangkatnya bisa naik. Baik yang kerja di pemerintahan maupun yang kerja di tempat swasta. Mereka berusaha bagaimana caranya untuk bisa ngejar karir. Padahal mohon maaf, misalnya wonten ASN teng mriki, Pak? ASN ada, Pak? Ada ya? Kalau ASN itu, Pak, naik dari satu golongan satu ke golongan atasnya, misalnya dari 3A ke 3B, itu butuh waktu berapa lama pengabdian? Tidak tahu. Berarti nggak jelas. 4 tahun. 4 tahun baru naik. Masya Allah. Perjuangan 4 tahun seseorang bisa naik satu golongan. Padahal untuk bisa naik satu golongan itu berapa sih selisih gaji yang didapat? 5 juta? 10 juta? Pinten, Pak? 200 ribu. Masya Allah.
Oh kira-kira. Ini mesti nyawang tonggone gitu. Oh, Bapak PNS. ASN. Oh, betul. Iya. Jadi seseorang memperjuangkan untuk bisa mendapatkan naik pangkat itu butuh waktu pengabdian selama 4 tahun di dunia ASN. Saya pernah punya jamaah yang mohon maaf ya waktu haji itu beliau sempat pesan, saya berharap semoga nanti kalau selesai haji ini bisa naik pangkat. Tolong Pak Ustadz doakan agar nanti kalau saya pulang bisa dapat bintang. Jadi yang bersangkutan waktu itu pangkatnya belum sampai dapat bintang, dia persis di bawah bintang. Perjuangannya untuk bisa dapat bintang itu sampai diwangi haji loh Pak, sampai berangkat haji. Ya meskipun saya waktu itu berpikir, Masya Allah, ini kalau haji harapannya hanya untuk naik pangkat duniawi, rendah sekali cita-citanya. Yang telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika haji, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang ketika haji dalam doanya mereka hanya minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kenikmatan bagiku di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sementara besok di akhirat dia enggak mendapatkan jatah apapun. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan ada juga jamaah haji yang mereka banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari neraka. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Artinya perjuangan seorang hamba untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia, pangkat dunia, jabatan dunia itu luar biasa. Bahkan sampai jadi rebutan. Sehingga kalau sudah mohon maaf ya, musim pemilu, Masya Allah, di mana-mana isinya tempelan calon yang minta dipilih. Karena mereka membanggakan yang namanya status dan jabatan. Oleh karena itulah dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kalau manusia kondisinya seperti itu, maka wahai kalian kaum mukminin, buat yang berbeda dari umumnya manusia. Yang berbeda dari umumnya manusia gimana? Banggakan agama kamu, banggakan derajat kamu di sisi Allah, karena itu yang lebih bermanfaat bagi kamu di hadapan Allah daripada pangkat dan jabatan. Bahkan lebih bermanfaat dari semua yang dikumpulkan oleh manusia dari kepentingan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 58. Silakan dibuka Pak, surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, sampaikan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, jadikanlah itu sebagai sumber kebanggaan kalian. Jadikan itu sebagai sesuatu yang kalian banggakan. Huwa khairum mimma yajma'un, karena semua itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Karena begini jamaah, kondisi kaum muslimin dari zaman ke zaman, bahkan sudah menjadi sejarah para pengikut Nabi sejak masa silam, itu rata-rata adalah orang yang du'afa, orang yang tidak mampu. Makanya kalau misalnya ada orang yang berpikir kayak gini, kenapa sih Pak orang muslim selalu lebih miskin daripada orang kafir? Kita bicara seluruh dunia ya, di mana orang muslim di dunia ini selalu secara duniawi lebih miskin daripada
orang kafir. Maka jawabannya seperti ini pernah ditanyakan oleh Heraklius. Heraklius itu raja siapa, Pak? Heraklius, Romawi. Nabi SAW setelah perjanjian Hudaibiyah, di situ kan ada kesepakatan tidak boleh saling mengganggu dan masing-masing diberi kebebasan untuk menyebarkan ajarannya. Maka saat ada kesepakatan itu dengan orang musyrikin Quraisy, dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan surat ke semua para raja. Raja Romawi dikirim, Raja Mesir dikirim, Raja Yaman, Raja ini dikirim. Sebagian ada yang masuk Islam, ada yang nyobek surat Rasulullah SAW, dan ada yang tidak mau masuk Islam tapi menghormati surat Nabi SAW. Nah, di antara yang mendapatkan surat itu adalah Raja Heraklius. Pada waktu Raja Heraklius mendapatkan surat ini, maka dia mencari ada enggak orang Arab yang saat itu sedang di Syam berdagang. Akhirnya ketemu rombongan Abu Sufyan. Jazakumullah. Itu ya petak Pak. Seneh susu nih. Dia ketemu dengan rombongan dagang Abu Sufyan. Lalu mereka diminta untuk masuk ke kerajaan. Setelah kumpul di depan Raja Heraklius, maka sang raja bertanya, siapa di antara kalian yang aqrabu nasaban minhu? Siapa di antara kalian yang punya kedekatan hubungan dengan Muhammad? Yang paling dekat hubungannya? Abu Sufyan yang maju. Kemudian Abu Sufyan diminta untuk maju, yang lainnya disuruh di belakang. Lalu Heraklius mengatakan seperti ini, kalau nanti dia menyampaikan keterangan yang dusta, kalian yang di belakang sebut dia pendusta. Apa kata Abu Sufyan? Andaikan aku tidak malu untuk berdusta, akan aku sampaikan data palsu tentang Muhammad. Tapi meskipun orang musyrik, dia malu untuk berdusta. Nah, salah satu di antara pertanyaan Raja Heraklius, am aghniyauhum am du'afauhum atba'uhu? Yang menjadi pengikut Muhammad itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pangkat dan jabatan, punya status sosial, ataukah wong sing kere, wong sing lemah yang menjadi pengikut dia? Dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afauhum. Yang menjadi pengikut Muhammad orang-orang lemah. Apa kata Heraklius yang dia sudah membaca Taurat, dia tahu bagaimana sejarah para nabi masa silam? Hadza atba'ur rusul. Seperti inilah pengikut para nabi. Sehingga jamaah, kalau memang kita melihat misalnya suasana kaum muslimin kok kayak gini Pak ya, di negara ini tertindas, di negara ini tertindas, banyak di antara mereka yang miskin. Kita perlu sadar, dalam sejarah para nabi kondisi pengikutnya seperti itu. Sebab dunia ini, kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Orang kafir dia hanya bisa menikmati hidup sekali ketika di dunia. Di kehidupan yang kedua Allah sebut ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak punya jatah besok di akhirat. Makanya saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah mengatakan adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong semua kenikmatan kalian di kehidupan dunia dan semuanya telah kalian nikmati. Makanya kalau orang kafir di dunia dikasih kelonggaran rizki oleh Allah, dikasih fasilitas hidup yang lebih, kita perlu iri nggak Pak? Perlu iri nggak? Tidak. Di saat itulah Nabi SAW diberi penekanan oleh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia dan rahmat dari Allah, jadikan itu sebagai sumber kebanggaan kalian, itu lebih baik daripada apapun yang kalian kumpulkan. Sehingga kaum muslimin yang ketika itu melihat
Kenapa kita ini hidup lebih miskin daripada orang kafir? Kenapa kekayaan kita tidak lebih banyak dibandingkan orang kafir? Kenapa kita lebih melarat dibandingkan orang kafir? Allah Subhanahu wa taala kemudian ingatkan, dengan karunia dan rahmat dari Allah berupa hidayah Islam, jadikan itu sebagai kebanggaan kalian. Itu lebih baik daripada semua dunia yang dikumpulkan oleh orang kafir. Kita baca tafsirnya Ibn Abbas. Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan fadlullah? Kata beliau, qul bi fadlillah, dengan karunia Allah, jadikan itu sebagai sumber kebanggaan kalian. Fadlullah ay al-Islam. Yang dimaksud dengan karunia Allah di sini adalah hidayah Islam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Al-Quran. Dengan hidayah Islam dan kitab Al-Quran yang Allah berikan kepada kalian, jadikan itu sebagai sumber kebanggaan, karena itu lebih baik daripada semua yang dikumpulkan oleh orang kafir. Maka kalian tidak perlu iri, wahai kaum muslimin, kalau melihat ada non-muslim yang jauh lebih mewah hidupnya, yang lebih banyak fasilitasnya, luweh sugih, luweh ini, dan enggak perlu iri. Suatu ketika Nabi SAW pernah mengilak istrinya. Pernah dengar nggak Pak istilah ilak Pak? Ilak itu apa Pak? Bukan menceraikan, seperti menceraikan. Bukan. Apa itu ilak? Menjauhi. Patu itu berarti ilak. Apa? Membiarkan, perhatikan nafkah. Ila itu artinya bersumpah, ya. Al-ila artinya bersumpah. Beliau pernah bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama 1 bulan. Kalau tidak diiringi dengan sumpah, bukan ila. Jadi harus ada kalimat apa? Sumpah. Beliau bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama 1 bulan. Nah, karena di semua rumah Rasulullah SAW ada istri, akhirnya Nabi SAW tinggal di sebuah gubuk milik orang Ansor. Ada satu kebun, di kebun itu ada gubuknya. Di gubuk itu Rasulullah SAW tinggal selama 1 bulan. Sehingga para sahabat keluar masuk ke dalam gubuk tadi menemui Rasulullah SAW, karena tidak ada perempuan di dalam gubuk itu, sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Di tempat inilah kalau Bapak mendengar ada peristiwa Nabi SAW bangun tidur, kemudian punggungnya ngecap apa Pak? Tikar yang digunakan untuk alas tidur. Beliau sedang tidur di dalam gubuk itu. Umar radhiyallahu anhu satu hari, di siang hari, beliau masuk ke dalam gubuk, kemudian masuk ke bagian dapurnya. Gak ada apapun yang bisa dikonsumsi selain sebuah mangkok isinya air. Gak ada makanan, tidak ada hidangan apapun selain sebuah mangkok isinya air. Kemudian Rasulullah SAW terbangun karena ada orang yang masuk dan ngecap di punggung beliau bekas tikar yang dipakai untuk tidur. Nangis Umar. Saat Umar nangis, Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubki? Kowe nangis ngopo? Ngapain kamu nangis?" Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikul Furs wa hadza malikul Rum." Di sana ada raja Persia, di sana ada raja Romawi yang mereka hidup bergelimang dengan dunia dengan berbagai macam fasilitas, tapi Anda seperti ini kehidupannya. Padahal Nabi SAW itu pemimpin atau bukan? Beliau pemimpin negara. Sehingga ketika itu kekuatan terbesar yang ada di dunia dipimpin oleh 3 kerajaan, Romawi, Persia, kaum muslimin. Dan Nabi SAW pemimpin kaum muslimin. Raja Romawi seperti itu, Raja Persia seperti itu, Nabi SAW seperti ini. Umar nangis. Apakah Nabi SAW iri dengan mereka Pak? Kamu gak usah khawatir, besok kita akan taklukkan kerajaan mereka.
Besok akan kita ambil semua harta mereka. Besok akan kita rampas kerajaan mereka. Apakah beliau menyampaikan seperti itu? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu merasa bangga wahai Umar? Tidakkah kamu merasa ridho jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga seperti itulah cara untuk membangkitkan kecintaan kepada agama, kecintaan kepada hidayah, kecintaan dengan kedekatan kepada Allah. Ini jauh lebih baik daripada dunia yang dimiliki oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Karena itu jamaah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan nasihat bagaimana tips dan cara agar orang itu tidak iri kepada orang lain yang lebih kaya dibandingkan kita. Karena biasanya orang itu lebih iri karena nikmat agama atau iri karena nikmat dunia, Pak? Saya ulang ya. Biasanya orang itu iri karena nikmat agama atau iri karena nikmat dunia? Nah, karena nikmat dunia. Sehingga jenengan nek duwe tangga luwih rajin tahajud, jenengan iri enggak, Pak? Iri, Pak? Ora tumon wong iri kaya ngono. Ada orang misalnya rajin puasa, adakah orang lain yang iri kepadanya? Tidak. Karena itu Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini. Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Nek awakmu nyawang ana wong kok luweh unggul dibandingkan dirimu dalam urusan dunia. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih unggul dibandingkan dirimu dalam urusan dunia, fanafishu fil akhirah, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Aku bisnis tidak lebih sukses dibandingkan sebelah. Saya punya usaha tidak lebih berhasil dibandingkan sebelah. Dodolan kura payu, sebelah laris, jualan saya tidak laku, sementara jualan yang sana laris, yang ini lebih sukses. Enggak usah iri. Kalau kamu kalah dalam urusan dunia, caranya biar enggak iri gimana? Kalahkan dia dalam urusan wis rapopo, yang penting tahajudku tak tambah, posoku tak tambah. Sesuk aku tak poso Daud. Begitu dia puasa Daud, ternyata tetangganya jauh lebih kaya daripada dirinya. Tak tambahi lagi, tak poso bendino, sampai kentekan dino. Masya Allah. Intinya, seorang muslim diajarkan, kita kalau ingin menahan diri agar tidak iri dengan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain, Anda bisa lakukan seperti yang tadi disampaikan Nabi SAW. Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu merasa bahagia kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Karena jamaah, tidak ada orang yang iri untuk urusan akhirat. Walaupun orang itu rajin sholat, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, orang lain gak iri, Pak. Meskipun itu tampak, Masya Allah, Bapak ini selalu datang sebelum azan, karena piyambake muadzin. Bapak ini selalu tidak pernah telat ketika sholat. Jadi imam nek masbuk pripun? Nah, sehingga membuat orang melihat yang bersangkutan ini tidak pernah lepas dari yang namanya ibadah. Tapi nyatanya nggak ada orang yang iri kepadanya. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini beliau hidup di zaman tabi'in. Dan beliau ini dulunya adalah keluarga kerajaan, tapi lebih milih untuk hidup zuhud. Akhirnya beliau meninggalkan kerajaan dan lebih banyak tinggal di Mekah atau di Madinah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nasihatnya cukup banyak. Salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, beliau menyampaikan seperti ini. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki
ma nahnu fihi minal iman lajaladuna alaihi bisuyuf. Andaikan para raja dan para putra mahkota mereka tahu isi dari ketenangan batin yang ada dalam hatiku berupa iman, lajaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan berusaha untuk merebutnya dengan senjata yang mereka punya. Cuman kan ketenangan iman itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain, ya Pak? Bisa nggak Pak? Misalnya ada orang yang rajin ibadah, soleh, dekat dengan Allah, tenang dengan imannya. Apakah orang lain bisa merasakannya? Gak bisa. Orang lain gak bisa merasakannya. Karena itu kata Ibrahim bin Adham, karena sang raja, putra mahkota, mereka tidak bisa melihat pengaruh dari kebahagiaan yang aku rasakan disebabkan iman yang ada pada hatiku, maka mereka tidak mau untuk merebutnya dengan pedangnya, sebab mereka gak tahu. Dan kenikmatan ini hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan Allah. Kenikmatan semacam ini hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan Allah. Itulah contoh kebanggaan yang tinggi, Pak. Sebagai apresiasi, Allah memberikan saya berupa karunia, nikmat keimanan, nikmat kedekatan kepadanya, bisa beribadah kepadanya, sehingga dia rasakan nikmat itu. Sampai kata dia, kalau saya diminta untuk milih antara dikasih kerajaan dengan dikasih ini, lebih milih kenikmatan kedekatan dengan Allah. Sampai beliau bilang, raja nggak tahu ini ketenangan batin, kebahagiaan yang kurasakan, makanya mereka tidak memperebutkannya. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nuansa semacam ini perlu kita latih. Sebab tidak mudah, Pak, untuk bisa membuat hati ini punya rasa cinta kepada agama, punya rasa cinta kepada iman. Orang lebih melihat sesuatu yang tampak di indera. Masya Allah, keuripe enak ya, kemana-mana naik mobil, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tukang becak ngelihat orang yang berada di dalam mobil, rasanya gimana? Kok uripe enak. Yang di dalam mobil lihat ada tukang becak, bisa tidur di atas becak. Masya Allah, bapaknya ini gak punya beban, tidak pernah punya masalah berat, makanya dia bisa tidur di tempat itu. Sehingga sing tukang becak nyawang sing ning mobil rasanya enak, sing ning mobil nyawang tukang becak rasanya enak. Ini kalau dalam bahasa Cina namanya wang sinawang. Urip niku pripun? Mereka tidak tahu masalah yang dihadapi di sana. Sehingga kadang ada orang yang melihat orang lebih sukses, oh kok enak dadi iku ya, kok enak dadi itu. Sampean tidak ngerti, dia punya masalah yang kamu tidak tahu, dia nggak tahu kalau kamu punya masalah sebagaimana yang kamu alami. Karena masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan masalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, kita ditekankan, jadikan kebanggaan kamu ada pada agama. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, agama ini nikmat. Agama ini nikmat. Bahkan nikmat agama ini telah Allah sempurnakan. Boleh disebutkan dalil, satu dalil yang menjelaskan bahwa agama Islam itu nikmat. Sebutkan satu dalil yang menjelaskan bahwa agama Islam itu nikmat. Ada Pak? Wal akhiratu khairun wa abqa. Masya Allah, tadi dibaca oleh imam ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara akhirat lebih baik dan lebih abadi. Ini salah satu contoh ayat yang menjelaskan akhirat jauh lebih indah. Kalau jenengan dikasih pilihan ya, jenengan dikasih pilihan,
Anda milih mana, Pak? Emas yang fana atau tembikar yang abadi? Pirsa tembikar. Keren. Apa ya bahasa coba kan? Hah? Keren ya. Tahu keren enggak? Ya. Tanah liat, wadah yang terbuat dari tanah liat. Ya. Hah? Anglo? Anglo kan gue masak. Ya sudahlah, pokoknya wadah yang terbuat dari tanah liat. Kalau Bapak dikasih pilihan, ini ada guci terbuat dari emas, yang satunya guci yang terbuat dari tanah liat. Tapi yang dari emas ini sebentar lagi mau diambil, yang tanah liat dibiarkan. Anda pilih yang mana? Hah? Anda pilih mana? Orang akan lebih milih yang abadi, karena dia bertahan. Yang emas sebentar lagi mau diambil, artinya mau dihilangkan. Kalau Bapak milih emas, cuma dikasih kesempatan sehari terus hilang. Tapi kalau Bapak milih keren, wadah yang terbuat dari tanah liat, nanti boleh Bapak miliki, boleh dibawa pulang. Anda pilih mana? Yang boleh dibawa pulang. Kenapa? Ini lebih permanen. Perbandingan dunia dengan akhirat. Dunia itu tembikar yang fana, dan akhirat itu emas yang abadi. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Baik, saya mau menyampaikan satu ayat ini. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya agama itu nikmat yang telah Allah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pun hafal sedaya ya? Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapi, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat di sini tegasnya apa, Pak? Agama. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Yang dimaksud nikmat dalam ayat ini maknanya adalah agama. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan kesempurnaan diberikan kepada hambanya ketika di dunia selain kesempurnaan agama. Aku telah berikan kenikmatan yang sempurna untukmu. Nah, sempurna di situ maksudnya adalah kenikmatan agama. Kenikmatan sempurna berupa agama. Terus gimana, Pak? Kalau Allah jadikan itu sebagai nikmat, maka seharusnya kita terima itu sebagai nikmat pula. Sehingga agama itu nikmat atau azab? Saya ulang, agama itu nikmat atau azab? Nikmat. Buktinya apa kalau Bapak menyikapi agama itu sebagai nikmat? Kula niku seneng agama, Mas. Bangga dengan urusan agama. Alhamdulillah, nek saestu mekaten berarti jenengan telah menjadikan agama ini sebagai nikmat. Jika memang jujur seperti itu, senang dengan agama, bangga dengan agama, berarti Anda telah berhasil menjadikan agama ini sebagai nikmat. Tapi kita lihat pembuktiannya. Jujur nggak, Pak, kalau jenengan itu menjadikan agama ini sebagai nikmat? Buktinya apa? Saya senang belajar agama, senang menelaah urusan agama, senang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, senang nuansa-nuansa keagamaan. Walhamdulillah, jika memang serius seperti itu, berarti Anda telah berhasil menjadikan agama ini sebagai sumber kebanggaan. Sebaliknya, kalau ada orang dalam urusan keagamaan ora seneng, kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan ora seneng, dikon ngaji ora gelem, kon ngrungokno ceramah agama gopo gak seneng, dan seterusnya. Berarti yang bersangkutan belum menjadikan agama ini sebagai kebanggaan. Saya kasih contoh ya. Nanti Bapak bisa pilih mana dari dua ini yang lebih Anda banggakan. Bapak lebih bangga mana? Anaknya kuliah di Jepang, mengambil jurusan teknik, ataukah ataukah belajar di Pondok Tahfidz Boyolali?
Kira-kira nek jenengan duwe anak lanang keterima ning Jepang. Kalau keterima ning pondok tahfidz Boyolali. Sampeyan pilih pundi, Pak? Saestu. Kira-kira putrane jenengan dikon mangkat ning pundi? Jepang. Golek pondok ning Jepang. Sampeyan golek pondok ning Jepang ono pondok tahfidz. Mana yang lebih membanggakan? Ketika putra jenengan diterima di Jerman dengan diterima di pondok pesantren pelosok Klaten misalnya. Lebih bangga mana, Pak? Semua orang kan sepakat. Kono mangkat ning Jerman. Karena orang tua bangga. Anak ini di alhamdulillah saiki kuliah ning Jerman. Wah, Masya Allah. Kaya dhuwur ngoten nggih. Sehingga orang tuanya ikut terangkat ya. Kemudian masyarakatnya merasa bangga. Di daerah Tumang ada salah satu anak bangsa yang kuliah di Jepang. Itu dibanggakan di mana-mana. Ada beberapa teman saya yang kuliah di Jepang itu selesai lulus bingung dia. Saya nanti pulang mau kerja di mana? Kuliah di Jepang lah Pak itu. Pulang itu bingung. Nanti kalau mau pulang mau kerja di mana? Karena nggak jaminan mereka yang sukses ketika pendidikan nanti dia bisa sukses di dunia kerja. Baik. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan urusan dunia seperti ini, banyak orang yang mereka lebih bangga. Memang secara teori kayaknya yang tadi saya sampaikan bisa Pak saya kayak gitu. Tapi nyatanya ketika kita dihadapkan pada pilihan, kita lebih milih berkaitan dengan masalah dunia. Coba Pak, pilih yang mana ini Pak? Kalau ada dua lelaki yang melamar putri Bapak, yang satu dia alumni Oxford University, doktor ya, dosen, tapi ora ngerti agama. Yang satu hafid Quran, ora lulus SD. Sampean pilih sing pundi, Pak? Hafid Quran? Saestu. Tenane ngoten niku. Yang satu masa duwe mantu kok doktor, gitu. Lulusan Oxford University, ngajar di UMS misalnya, atau ngajar di kampus-kampus negeri. Sebagai mertua mungkin Anda akan merasa bangga, duwe mantu kaya ngene, bangga. Iki ra lulus SD, jebolan pesantren, tapi hafid Quran. Sampean pilih pundi? Ora milih, Mas. Masya Allah. Sehingga secara realitas sebenarnya kita ini mungkin ketika bicara jadilah orang yang bangga agama. Oh nggih, kula niki nggih bangga agama. Tapi begitu dihadapkan pada pilihan seperti ini, nyatanya yang lebih dipilih dunia. Saya pernah tawarkan ya kepada satu keluarga yang tidak mampu. Monggo ibu putrane di pondokne mawon mangke gratis. Saya akan coba nyarikan beasiswa biar anak itu gratis untuk mondok. Tapi orang tuanya nggak mau. Angkone anakku mondok lulus mangan opo Mas? Masya Allah. Lah biasanya mangan opo? Sego, ya kayak sego. Nek biasanya kolonjono ya kayak kolonjono. Kekhawatiran orang. Ini nanti kalau anak saya lulus di situ dari pondok, lah terus Arab nyambit gawe apa? Mau makan apa? Mau kerja apa? Apakah kemudian orang itu menekuni bidang agama jaminan jadi wong kere abadi? Ada kayak gitu Pak? Gak ada. Karena yang namanya rizki tidak dipengaruhi kamu ada di bidang mana. Sehingga mereka selalu berpikir, nggone anak wis lulus SMP dilebokno STM, dilebokno SMK. Selesai itu kan bisa langsung penerapan kerja. Nah, kalau mondok lulus arep nyemplung ning dinding masjid ya ora ono duwite.
melu iki ning pondok bayarine mung saithik. Masya Allah, ujian hamba di situ jamaah. Di saat itulah baru kelihatan sebenarnya apa sih yang dibanggakan oleh hamba, apa sih yang dibanggakan oleh orang. Ternyata dominan mereka lebih bangga urusan dunia daripada urusan akhirat. Saya bacakan di sini keterangan Ibnu Qayyim. Dalam Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Mujahid wal Hasan. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, Hasan al-Basri wa ghairuhum dan beberapa ulama yang lainnya, fadlullah yang dimaksud dengan karunia Allah, yang Allah minta banggakan karunia Allah, maknanya adalah Islam. Wa rahmatuhu, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah, banggakan rahmat Allah, maknanya adalah Al-Quran. Faja'alu rahmatahu akhassa min fadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rahmatnya lebih istimewa dari sebatas karunianya. Fa inna fadlahul khassa amun ala ahlil Islam. Karena kalau keutamaan Islam itu mencakup semua orang yang masuk Islam. Namun rahmat Allah berupa Al-Quran hanya bisa dirasakan bita'limi kitabihi, dengan cara mempelajarinya. Semuanya dapat. Dan ada nikmat yang lebih istimewa yang disebut oleh Allah dalam ayat tadi sebagai rahmat. Nikmat apa ini Pak yang lebih istimewa? Yang dimaksud dengan nikmat yang lebih istimewa itu adalah Al-Quran. Hanya orang tertentu yang bisa merasakannya. Siapa itu? Mereka yang mau mempelajarinya. Makanya jamaah, tingkat kebanggaan kaum muslimin terhadap agamanya itu mengikuti sejauh mana semangat dia dalam mempelajari. Semakin banyak orang itu belajar agama Islam, nanti akan semakin bangga dengan agamanya. Tapi kalau semakin sedikit waktu yang disediakan untuk mempelajari agama Islam, maka semakin tipis tingkat kebanggaannya. Sehingga sama enggak Pak tingkat kebanggaan ulama, rasa syukurnya ulama dalam memahami agama ini, terhadap agama ini, dengan rasa syukurnya orang Islam yang awam? Beda Pak. Ulama itu merasakan betapa Islam ini adalah anugerah yang terbesar. Islam ini adalah agama yang merupakan nikmat yang luar biasa, sebab mereka orang yang rajin belajar agama. Jadi maksudnya bagaimana ini? Nek jenengan ingin membanggakan agama, buktikan dengan cara rajin belajar agama. Cintai agamamu dengan cara berusaha untuk mempelajarinya. Karena orang kalau mencintai sesuatu, tahap awalnya adalah dia akan mempelajari. Contoh, ana wong seneng budaya. Nek seneng budaya niku biasanya pripun? Nggih? Dia akan belajar budaya itu, kemudian dia akan menggali lebih dalam. Oh, ini warisan leluhur. Sehingga dia akan berusaha untuk mempelajarinya. Setelah dia mempelajari budaya itu, dia berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama ngawuri-wuri kabudayan. Sehingga dia membuat sanggar budaya. Dia undang masyarakat untuk bareng-bareng melestarikan budaya. Karena dia senang dengan budaya. Tapi bagi mereka yang senang dengan agama, terkadang tidak bisa seperti itu. Katanya senang agama, tapi dikon pengajian ora gelem mangkat. Dikon maca Quran males, dikon belajar tidak pernah ngasih waktu untuk belajar. Jumatan tinggal turu. Nah, kapan katanya cinta agama? Bukti cinta agama yang paling utama adalah mau mempelajarinya. Sehingga nyun sewu nggih. Kalau misalnya kita diminta untuk membandingkan waktu, mana yang lebih banyak waktu yang kita pakai, Pak? Nyambut gawe napa sinau agama?
Lebih banyak mana waktu yang kita pakai? Waktu nyambut gawe apa waktu sinau agama, Pak? Hah? Jenengan luwih seneng gawean apa luwih seneng agama? Wah, ini pertanyaan yang menjebak semua ini. Jenengan luwih seneng gawean atau seneng agama? Hah? Misalnya, milih mana? Kehilangan gawean atau kehilangan agama? Kehilangan gawean? Ojo sampai kehilangan gawean ya. Walaupun kehilangan agama. Orang kalau sudah kecintaan agamanya itu tipis, gampang keluar agama. Makanya kenapa banyak orang yang kadang murtad? Itu kan rata-rata kenapa, Pak? Masalah gawean. Saya punya tetangga dan saya cukup menyesali atas peristiwa itu. Jadi beliau dulu ngontrak tidak jauh dari kantor ANB, Pak. Dan beliau punya pekerjaan bengkel. Awalnya itu dari Jakarta, kemudian kena PHK, akhirnya datang ke Jogja, pulang kampung, kemudian buka bengkel. Tapi bengkelnya nggak laku. Akhirnya karena terjebak dengan kebutuhan, sebenarnya kejadiannya itu kayaknya tidak direncanakan. Ada pastor jalan ke jalan, pastor sedang lewat jalan-jalan. Jadi kami juga punya tetangga pastor ya. Nah, saya tahu, oh ini kok pastor mendekati bapak ini. Ternyata ditawari gawean. Jenengan nanti silahkan mangkat di gereja, ada pekerjaan di gereja. Cuman diminta datang aja. Awalnya tidak disuruh pindah agama. Lama sudah hilang dari pantauan. Piyambai pindah, tidak lagi di tempat itu, dan belakangan sudah pindah agama. Satu keluarga. Masya Allah. Ya, saya cukup menyesali kenapa dulu saya tidak merespon yang seperti ini. Dan sekarang nyari orangnya sudah kesulitan. Hanya urusan pekerjaan orang pindah agama. Banyak kayak gitu, Pak. Di Indonesia fenomena itu banyak sekali. Sehingga dia menjual agamanya karena dibayar dengan pekerjaan. Lah aku butuh nyambut gawe. Saya butuh nafkah, saya butuh ini, saya butuh ini. Di masjid nggak disediakan, di sini disediakan, ya sudah, saya pindah rumah. Sehingga ketika di masjid tidak ada lowongan seperti itu, dia pindah nyari pekerjaan di sana, sampai pindah agama. Ketika kebanggaan itu tipis, Pak, dia nggak punya kebanggaan terhadap agama, gampang untuk keluar. Nah, fenomena semacam ini, kejadian semacam ini dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan orang yang beribadah kepada Allah masuk Islam di pinggiran. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah ala harfin, di pinggiran. Dia masuk Islam tapi di pinggiran. Orang gelem nengah, Pak. Tidak mau serius tapi di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, begitu dia dekat dengan agama, kok rezekinya makin lancar, keluarganya makin baik, hidupnya makin nyaman. Itma'an nabi, dia merasa yakin, oh berarti memang Islam ini agama yang benar. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Begitu dia dikasih ujian oleh Allah berupa ujian duniawi, inqalaba ala wajhi, dia murtad. Dan itu banyak. Kenapa gampang murtad? Neng pinggir niku tegese pripun? Tidak bangga dengan agama. Orang seneng agama. Jadi memang betul dia itu muslim. Tapi muslim sejak lahir, muslim karena lingkungan, muslim hanya karena bawaan lahir dan seterusnya. Sehingga tidak ada merasa bahwa ini adalah nikmat yang besar. Kebanggaan dia terhadap agamanya kecil. Kalau kebanggaannya kecil, gampang dibuang. Ketika rasa cinta dia kepada agama Islam itu kecil, pripun? Gampang dibuang.
begitu dia mengalami ujian ekonomi sedikit saja langsung keluar dari Islam. Dan banyak sekali ya. Salah satu di antara sasaran kristenisasi adalah orang yang tidak mampu. Sehingga mereka didatangi, terus ditawari, "Bapak pengen apa?" "Aku pengen duwe rawatan." "Nggih monggo jenengan mangkat mawon teng gereja. Silakan datang saja ke tempat ibadah kami. Enggak usah pindah agama, datang aja." Ya dia awalnya memang datang, dikasih duit, datang lagi dikasih duit. Lama-lama ketika dia kelihatannya sudah loyal, dikasihlah kambing. Ada yang dikasih sapi, dikasih rawatan. Seneng, maleh agama. Dia masuk Islam di pinggiran. Orang ini masuk Islam di pinggiran. Makanya jamaah, sampai ada yang membuat kesimpulan seperti ini. Karakter manusia pindah agama itu ada dua. Pertama, ada pindah agama karena urusan perut. Yang kedua, ada orang yang pindah agama karena sesuai logika. Nah, yang pindah agama karena urusan perut itu yang keluar dari Islam. Itu rata-rata karena urusan perut. Sementara yang pindah agama karena sesuai logika itu orang yang masuk Islam. Makanya banyak yang masuk Islam itu berasal dari bukan orang yang miskin ya, tapi berasal dari orang yang mampu. Bahkan dia pejabat atau dia orang yang punya status sosial. Tapi karena logikanya main, saya meyakini yang benar Islam. Sampai ada prediksi sebagian orientalis ya. Orientalis itu bahasa kita dai musyrik, dai orang kafir yang ingin merusak agama Islam dari dalam. Dikirim oleh orang-orang Eropa, orang Amerika. Nah, orang orientalis ini bilang kayak gini. Kalau kalian pengen melihat satu-satunya agama yang nanti bisa menguasai dataran Eropa dalam 100 tahun ke depan, itulah Islam. Karena hanya ini agama yang paling logis. Dan orang Eropa kan senang berlogika ya, senang menggunakan akal pikirannya. Maka mereka pindah bukan urusan perut. Wong Eropa mlebu Islam golek gawean nggo apa? Tapi mereka masuk Islam, kenapa? Ini lebih logis, lebih sejalan dengan logika dan seterusnya. Namun kalau ada pindah agama karena urusan perut, itu yang terjadi ketika ada orang yang sebelumnya Islam kemudian pindah agama ke tempat yang lain. Itu urusannya apa? Urusan dunia. Dan memang seperti itulah yang pernah disabdakan Nabi SAW. Banyak orang melepas agamanya menjadi orang yang futur dalam masalah agama, bahkan melepas agama karena masalah dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlima." Bersegeralah untuk beramal karena akan muncul aneka fitnah dan ujian seperti sepotong gelapnya malam. Bagaimana bentuknya fitnah itu? Kata Nabi SAW, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran." Ada orang yang pagi sek muslim, sore wis malih agamane dadi kafir. Sore ini muslim, sesuk-esuk dadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Orang ini menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Karena dia tidak punya rasa cinta kepada agama. Makanya tadi ya, wong pindah agama, maleh agama karena urusan perut, rata-rata terjadi pada siapa, Pak? Orang yang keluar dari Islam, yang murtad. Mereka pindah agama, keluar dari Islam karena ingin mencari dunia. Dan cukup banyak kejadian semacam ini. Terakhir ya, saya kasih sebuah cerita. Ada satu kisah. Udah pernah dengar ceritanya belum, Pak? Hah? Belum? Oh, belum diceritain ya. Jadi ada seorang muadzin yang hafid Quran. Muadzin hafid Quran.
Nah, muadzin di masa silam itu kan naik menara, Pak. Sampai di atas baru dia adzan. Nah, satu ketika muadzin ini naik menara, terus dia lihat-lihat dulu suasana di sekitar masjid, ya. Dia lihat rumah ini ya. Akhirnya dia melihat, jadi orang masa silam itu kan biasanya dapurnya di belakang tidak ada atapnya, tempat jemuran, tempat ngingu pitik, gitu. Ditaruh di mana? Bagian belakang, tidak ada atapnya. Maka si muadzin ini ketika sudah berada di atas menara, dia lihat-lihat rumah-rumah di sekitar masjid. Sampai kemudian dia melihat ada seorang wanita cantik. Dari kejauhan dia melihat, Masya Allah, itu ada wanita cantik. Dan dia tertarik untuk memiliki wanita itu. Akhirnya perasaan itu semakin membesar, dia semakin tertarik untuk menikahi wanita itu. Didatangilah wanita itu. Ternyata wanita itu adalah wanita Nasrani. Kemudian si wanita itu bersedia, kalau kamu mau menikahi aku, ya silahkan, monggo matur ning bapak, nanti biar bapak yang memutuskan. Nah, bapaknya mensyaratkan, kalau kamu mau menikahi putriku, kamu harus pindah ke agama Nasrani. Akhirnya dia pindah. Muadzin hafiz Quran, satu Quran hafal. Nah, setelah berjalan sekian waktu, temannya muadzin ini tanya, ketemu sama muadzin ini terus tanya, wahai fulan, gimana nasib hafalanmu? Kan dia sudah pindah agama. Wahai fulan, gimana nasib hafalan Al-Quranmu? Apa kata dia? Semuanya hilang kecuali satu ayat. Semuanya hilang kecuali satu ayat. Ayat apa itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Besok akan datang satu waktu di mana orang kafir berangan-angan, andaikan dulu saya jadi muslim. Cuman ayat itu tok yang dia hafal. Semuanya lupa. Padahal kan ayat itu bukan ayat yang masyhur ya. Jadi Fatihahnya hilang, Qul huwallahu ahad hilang. Padahal untuk menghafalkan ini kan gampang. Semuanya hilang kecuali satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu waktu di mana orang kafir akan berangan-angan, andaikan dulu saya jadi orang muslim. Ayat ini dipertahankan oleh Allah pada dirinya untuk menampar dia. Berarti besok kamu akan mengalami seperti ini kalau kamu tidak pindah kembali ke agama Islam. Seperti itulah orang bisa murtad, keluar dari agama karena tidak punya kebanggaan dengan agamanya. Walaupun bisa jadi dia orang yang dekat dengan Quran, dalam arti dia sudah hafid Quran, tapi tidak mempelajari maknanya sampai keluar dari agamanya. Baik, maka kesimpulannya jemaah, kajian ini ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kalaupun jenengan nyambut gawe, panjenengan kerja, Bapak Ibu beraktivitas dunia, ada satu hal yang tidak boleh Anda lupakan, belajar agama. Karena Allah turunkan agama ini bukan sebatas sebagai status, tapi untuk di mana? Dipelajari. Sehingga semakin serius ketika Anda belajar agama, akan bisa menimbulkan kecintaan yang lebih tinggi terhadap agama. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Pencegah mau pulang atau mau iktikaf? Bagaimana? Ya, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo. Mau ngaji, tapi kalau disuruh sholat nggak mau. Angel. Umur pinten, Pak? 9 tahun. Baik. Bagaimana caranya agar anak itu ketika disuruh sholat rajin sholat atau mau sholat? Umur 9 tahun. Baik.
Jadi fase perkembangan anak itu dihargai dalam Islam. Fase perkembangan anak itu dihargai. Anak kalau umurnya di bawah 7 tahun, dia diajak tapi tidak diperintah. Misalnya, ayo sholat, ikut bapak di masjid, atau ikut ibu untuk sholat jamaah di rumah, sehingga dia ikut-ikutan, tapi tidak diperintah. Nah, kalau sudah usia 7 tahun diperintah, kamu harus sholat, ayo sholat. Nah, perintahnya itu dirutinkan. Setiap kali masuk waktu sholat, perintah sholat. Masuk waktu sholat, perintah sholat. Terus seperti itu. Tapi kalau bosan gimana Pak? Sampai bosan gak apa-apa, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Kalau sudah berusia 10 tahun, barulah ada penekanan. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Berikan pukulan kepada mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Nah, kalau masih usia 9 dan belum balik, belum ada kewajiban untuk memaksa dengan ancaman pukulan. Tapi kalau sudah 10 tahun, nah, boleh dipaksa dengan ancaman pukulan. Tapi pukulannya pukulan ringan, tidak menyakitkan. Misalnya dijewer sedikit, atau mau ditepuk sedikit, atau bisa menggunakan kayu tapi tidak menyebabkan rasa sakit. Tujuannya dalam rangka agar anak ini mau untuk sholat. Nah, terus kalau di usia 9 tahun berarti masih di rentang antara 7 sampai 10. Isinya cuma diperintah terus. Kalau beler-beler Pak, ya tetap diperintah. Sehingga jangan bosan untuk memerintahkan anak. Kadang kan nyuwun sewu nggih, wong tua niku bosan, wis bolak-balik tak kongkon ra gelem Pak. Wis bosan tak mbarne wae. Salah Pak. Kalau sampai anak itu tidak sholat, malas sholat gara-gara orang tuanya tidak mau perintah, sing salah sinten? Wong tuane. Loh, tapi kan dia belum balik Pak, enggak wajib. Betul, dia belum balik. Tapi kamu yang sudah balik disuruh perintah. Orang tuanya disuruh memerintahkan anaknya. Kalau tidak ditunaikan untuk memerintahkan anaknya, maka orang tuanya salah, karena dia tidak memerintahkan anak untuk sholat. Gitu. Nah, sementara misalnya bagaimana caranya agar dia mau bergerak sholat, mungkin bapak bisa kasih motivasi. Awakmu njaluk apa, kamu minta apa biar mau sholat. Kalau misalnya dia nyebut, saya mau sholat syaratnya 1 ya. Apa itu? Haji furoda. Masya Allah, cilik aja. Nah, berarti tabungan sampean kudu serius ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan, apakah kerja boleh cari muka? Cari mukanya siapa ini Pak? Kalau urusan dunia, jenengan nyari dunia silahkan. Sehingga misalnya nyambut gawe, cari muka, ya murni untuk nyari dunia, insya Allah tidak masalah, karena memang tujuannya nyari dunia. Yang penting tidak sampai mengurangi kewajiban. Sehingga misalnya diminta untuk datang jam 8, pulang jam 4. Ya? Jam 8 datang, store muka. Setelah itu hilang. Nanti jam 4 datang lagi, store muka untuk pulang, terus pulang. Nah, kalau sampai mengurangi kewajiban seperti ini tidak boleh. Nah, Pak Bos Rawono ya Pak Rawono. Jangan kayak gitu. Kamu punya kewajiban. Sehingga ketika kamu punya kewajiban, maka wajib untuk kau tunaikan. Sebab itu amanah. Sehingga misalnya kalau akadnya misalnya jadi karyawan masuk dari jam 8 pulang sampai jam 4. Akadnya seperti itu. Berarti harus kau penuhi, datang ke kantor dari jam 8 sampai jam 4. Rano gawean tetap berada di kantor sesuai dengan perjanjian antara kamu dengan pihak perusahaan ketika kamu mendaftar di sini. Maka dalam hal ini seorang muslim diperintahkan oleh Allah
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Jika memang itu amanah, tidak boleh diabaikan. Cari muka tidak masalah, yang penting kewajiban kamu tidak boleh terabaikan. Wallahu a'lam. Baik. Pun juga diundang ke tempat orang yang meninggal, disuruh mengaji, baca Al-Quran. Jenengan tanya apa? Kalau ini Bapak saya mau tanya terkait korban. Saya sempat dengar dari Ustaz kalau pas acara korban itu tidak boleh menggunakan uang kas masjid gitu. Acara korban tidak boleh pakai kas masjid, nggih? Itu termasuk gimana, terus solusinya? Hukumnya bagaimana? Solusi bagaimana? Masya Allah. Baik. Ada 2 pertanyaan ini ya. Lebih pilih yang mana ini yang dijawab? Yang korban. Oke, nyun saya Pak ya, sesuai antrian. Baik, ada pertanyaan. Kalau kegiatan kurban itu tidak boleh pakai kas masjid, itu hukumnya bagaimana dan solusinya bagaimana? Nah, sebelumnya saya mau tanya, kas masjid itu kegunaannya untuk apa Pak? Untuk kegiatan masjid. Boleh nggak Pak kas masjid dipakai kegiatan jalan sehat sekampung? Misalnya satu kampung ada program jalan sehat, hadiah itu kan juga kas masjid. Boleh? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Oh, jalan sehat bukan kegiatan masjid. Oh, tapi itu panitianya takmir masjid itu. Nah, itu kan cuma panitia. Tapi kalau kegiatannya bukan kegiatan masjid. Contoh yang lain ya. Setelah takmir berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan dana dari kas masjid, dana dari masyarakat dan jamaah. Alhamdulillah tahun ini memenuhi target. Bahkan melebihi dari target. Targetnya 100 juta, takmir bisa mendapatkan 150 juta untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Karena sudah melebihi target, maka takmir diberi apresiasi. Yang 50 juta untuk jalan-jalan takmir. Kira-kira boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Kenapa nggak boleh? Tidak sesuai? Kita akan sepakat mengatakan tidak amanah. Jalan-jalan takmir ke pantai mana, nyewa bis nggo kas masjid, makan-makan kas masjid, oleh-oleh kas masjid. Ridho nggak semua sampean? Kita tidak akan ridho. Oh, saya masuk ke kota infak masjid malah tinggal plesir takmir. Kita tidak akan ridho. Jamaah tidak akan ridho. Kasus lagi ya. Kas masjid dihutang takmir, boleh nggak Pak? Boleh? Takmir butuh duit, utang kas masjid, boleh? Boleh. Ada hukum khusus seperti itu di Cepogo? Masya Allah. Semua orang akan mengatakan, wah ini tidak amanah, kas masjid kok dihutang no. Lah terus gimana ini Pak? Baik. Kesimpulannya bahwa kas masjid, kota infak masjid harus digunakan sesuai peruntukannya. Harus digunakan sesuai peruntukannya. Makanya mohon maaf Pak, saya termasuk yang tidak setuju kalau hanya sebatas berprinsip yang penting nol. Saldo nol, saldo nol. Saldo nol bagus, cuman lihat peruntukannya. Kalau saldo nol tapi dibuang-buang untuk hal yang tidak sesuai dengan amanah, yaitu salah. Misalnya kita buat saldo masjid ini nol, sisa 100 juta, udahlah bagikan saja kepada warga sekitar masjid. Kas masjid kok dibagikan ke warga sekitar itu, yaitu menyalahi amanah. Ini akan disebut menyalahi amanah. Sebab yang namanya kota infak itu digunakan sesuai peruntukannya.
Peruntukannya untuk apa? Operasional masjid. Nah, kurban itu di luar kegiatan masjid. Walaupun panitianya dibentuk oleh takmir masjid, tapi itu kan cuma panitia. Panitia 17-an bisa saja dibentuk oleh takmir. Panitia jalan sehat bisa saja dibentuk oleh takmir. Tapi kita sepakat kegiatan 17-an, jalan sehat bukan termasuk kegiatan masjid. Sehingga jangan menggunakan kas masjid, karena ini termasuk sikap tidak amanah terhadap kas masjid. Nah, terus muncul pertanyaan, lalu solusinya bagaimana? Baik, sekarang saya mau tanya, saat kegiatan kurban, biaya terbesar itu apa, Pak? Biaya terbesar itu apa? Hah? Konsumsi. Kalau jagal itu murah, Pak. Misalnya satu kambing jenengan ngundang jagal ya, bayari untuk nyembelih sampai ngelet sampai nyacah-nyacah berapa kira-kira? 100? 100 mau? 200? Anggaplah 200 dah. Sampean sembelih kambing saya, nanti dikuliti, dikeleti, cacah-cacah sampai jadi, tak bayar 200. Mau? Mau. Itu mau dia. Udah. Kalau hanya untuk biaya ini murah. Yang mahal itu konsumsi, Pak. Halau sing teko sak kampung. Nggih, kegiatan kurban yang datang berapa? Berapa? Sak kampung melu kabeh. Cilik gede lanang wedok kumpul kabeh. Antara yang sampai orang merdeka dan budak-budaknya pun ikut datang ya. Andai kan ada budak. Ayo nanggung konsumsi mau sak kampung, ditanggung sahibul kurban keberatan. Sehingga sahibul kurban bayar biaya admin misalnya 200.000 untuk biaya penanganan hewan kurban. Cuman itu enggak cukup kalau dikumpulkan untuk biaya konsumsi masyarakat sekampung, ditambah fasilitas, ono deklet, ada alat-alat dan seterusnya. Akhirnya kuranglah biaya itu. Pertanyaannya, kalau biaya kurang seperti ini, solusinya bagaimana? Solusinya adakan iuran warga. Seperti kegiatan 17-an. Kalau ada kegiatan, nggih, nyun sewu, nyadran itu di sini kegiatannya apa? Ya? Open house. Nggak ada kegiatan kampung, lomba-lomba nggak ada. Nggak ada. Kalau yang lomba-lomba 17-an. Nah, untuk kegiatan lomba 17-an, biayanya dari mana? Dari iuran. Gunakan seperti itu sebagai solusi untuk korban. Sehingga jangan dibebankan ke sahibul korban, terlalu berat. Yang kedua, jangan diambilkan dari kas masjid, itu sikap tidak amanah. Solusi yang paling gampang, jangan utang bank ya, salah. Atau menjual kulit untuk operasional, ini juga nggak boleh. Yang paling memungkinkan iuran sekampung. Sehingga nanti masyarakat sudah swadaya, karena ini nanti untuk kegiatan masyarakat, maka diambil dananya dari masyarakat, lalu nanti dipakai untuk kegiatan masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk panitia, untuk masyarakat. Insya Allah dengan cara demikian akan tetap terlaksana program seperti ini, dan di sana tidak ada bentuk pelanggaran terhadap dana. Sehingga jangan sampai sekali-sekali Pak menggunakan kas masjid, itu pelanggaran dan tidak amanah. Kalau sudah terlanjur Pak, yang dulu-dulu gimana? Wajib ganti itu Pak. Itu wajib ganti. Dulu pakai kas masjid berapa? Ya 5 juta, 10 juta, Masya Allah. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih sudah 4-5 tahun yang lalu. Kalau begitu kumpulkan dana dari masyarakat untuk ganti nilai itu, karena itu amanah. Sehingga dilarang keras menggunakan kas masjid untuk kegiatan yang bukan kegiatan masjid, karena kas masjid itu amanah untuk operasional masjid. Wallahu a'lam. Kira-kira aman seperti ini cukup penjelasannya? Nah, baik, ada lagi yang mau disampaikan?
daging sahibul korban dimakan bersama, ya, insya Allah tidak masalah, asal sahibul korban ridho. Tapi insya Allah di masyarakat kita sahibul korban selalu ridho. Nah masalahnya kan nasinya, snack itu kan nggak bisa daging lah. Tiga setengah untuk hewannya, 36 kurang, 100.000 konsumsi itu kurang. Karena yang datang kan banyak sekali, sehingga bumbu, nasi, snack, kemudian apalagi wedangan, ya. Wah, minuman itu kan beraneka macam ya. Kadang ada teh, terus susu, jahe dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, intinya begini, dibebankan ke sahibul korban terlalu memberatkan, ya. Sebaiknya warga turut proaktif ikut membantu kegiatan ini karena ini adalah kegiatan bersama masyarakat. Jadi kalau mengambil daging untuk makan bersama tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, pun cekap. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.